Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bisa bertemu lagi di minggu ini ya, walaupun dengan keadaan pandemi, dengan keadaan online, kita masih bisa belajar bersama tentang pendidikan agama Islam. Yang minggu kemarin kita sudah membahas Toharoh. Sekarang minggu ini kita akan belajar mengenai Khulafaur Rasyidin. Sebelum itu mari kita berdoa dahulu. Semoga apa yang kita pelajari nanti bisa lancar saya menyampaikannya, lancar kalian mendengarkannya, masuknya di ingatan juga. Dan juga untuk wabah COVID-19 ini semoga cepat berlalu. Lillahi ta'ala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Untuk hari ini absennya silahkan dilihat sampai videonya berakhir. Nanti di akhir akan saya jelaskan bagaimana absensi pada pertemuan kali ini. Ya, langsung saja, yaitu Khulafaur Rasyidin. Apa sih Khulafaur Rasyidin dan siapa saja mereka? Khulafaur Rasyidin yaitu orang-orang yang mempunyai kekhususan yang sendiri, orang-orang terpilih yang nantinya akan menggantikan kepemimpinan Rasulullah setelah Rasulullah itu wafat. Yaitu ada 4. Yang pertama ada Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua ada Umar bin Khattab, yang ketiga ada Utsman bin Affan, dan yang terakhir ada Ali bin Abi Thalib. Kita akan bahas satu persatu, gak bahas ya, ini hanya pengantar. Yang pertama Abu Bakar As-Siddiq. Beliau adalah sahabat atau Khulafaur Rasyidin paling tua. Beliau masuk Islam gak mudah ya, tapi kurang unik gitu, seperti itu. Jadi beliau itu masuk Islam setelah mendengar kabar kenabian dari Muhammad SAW. Jadi setelah beliau mendengar kabar bahwa sekarang Muhammad menjadi nabi, beliau langsung percaya dan langsung masuk Islam. Keistimewaan beliau adalah di gelar As-Siddiqnya, yaitu kebenaran. Itu yang memberi gelar adalah Rasulullah. Kenapa? Karena beliau, Abu Bakar As-Siddiq, itu sangat percaya sekali, sangat membenarkan apa-apa pengalaman atau perkataan, perbuatan dari yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Misalnya adalah kejadian Isra Mi'raj, kejadian di luar nalar, ketika sang Rasulullah itu pergi ke langit lapis ke-7 dan kembali lagi, itu hanya dalam waktu 1 malam. Itu beliau langsung percaya. Di saat semua orang itu masih meragukan apakah benar itu perjalanan, apakah itu hanya dibuat-buat, itu Abu Bakar langsung percaya dengan hal itu. Yang kedua ada Umar bin Khattab. Nah, ini ada kisah menarik di balik keislaman dari Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ini sebelum memeluk Islam atau di masa mudanya itu sangat-sangat memusuhi Nabi Muhammad. Kenapa? Karena dianggapnya Nabi Muhammad ini seorang pemecah kaum Quraisy, dimana dalam dakwahnya Nabi itu diajak untuk masuk Islam seperti itu, sedangkan kaum Quraisy itu ada yang tidak mau, seperti Abu Jahal. Nah, di masa mudanya Umar ini yang sangat memusuhi Rasulullah, ini punya niat untuk membunuh Rasulullah. Nah, ketika niat itu
akan dilakukan ketika di tengah perjalanan beliau bertemu dengan seseorang, dan di sana dia disindir, kalau engkau mau membunuh Rasulullah, bunuh dulu adikmu. Ya, dalam ini adalah Fatimah dan suaminya yaitu Zaid. Nah, di sana semakin memuncaklah kemarahan dari Umar ini. Beliau harus membunuh si Zaid dan adiknya, lalu kemudian akan membunuh Rasulullah. Itu rencananya. Sesampainya dia di rumah Fatimah, Umar ini mendengar lantunan-lantunan ayat-ayat Al-Quran yang menggetarkan jiwa si Umar ini, sehingga hatinya itu langsung luluh, langsung runtuh ketika mendengar lantunan ayat. Langsunglah itu diambillah potongan-potongan ayat. Kalau zaman dulu kan belum terbukukan, itu masih ada yang di batu, masih ada yang di daun kurma. Ditariklah itu, dibawa serpihan daun kurma itu kepada Rasulullah dan langsung meminta mengislamkannya saat itu juga. Yang dulunya sangat membenci, sangat memusuhi, malah sekarang menjadi sahabat yang paling tegas. Dulu di kaum Quraisy, Umar ini terkenal sangat-sangat tegas, sangat mempunyai pendirian yang sangat kuat, dan ketika masuk Islam pun ketegasan dan pendirian yang teguh itu malah semakin kuat, dimana itu Rasulullah memberikan julukan Al-Faruq, yaitu pembeda. Jadi dia itu benar-benar dianugerahi oleh Allah menjadi pembeda, tahu di mana yang hak, yang mana yang batil. Itu. Dan yang selanjutnya ada Utsman bin Affan. Utsman bin Affan itu adalah salah satu as-sabiqunal awwalun, yaitu orang-orang yang salah satu orang yang pertama memeluk Islam pada awal-awal kenabian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Utsman bin Affan ini adalah salah satu sahabat yang spesial, atau ya yang spesial karena beliau salah satu sahabat yang ikut pada hijrah ke Madinah. Yang selanjutnya yang juga yang terakhir yaitu ada Ali bin Abi Thalib, dimana Ali ini masuk Islam juga termasuk golongan as-sabiqunal awwalun karena sahabat Ali ini sudah dari kecil itu sudah dekat dengan Nabi Muhammad SAW, sudah sering bertemu, sudah sering bertegur sapa, sudah dekat, sering ngobrol seperti itu. Jadi ketika mendengar kabar kenabian Muhammad, beliau si Ali juga memeluk Islam. Nah, pada kisah Ali ini, kisah kesetiaannya ada yang menarik. Yang kisah seperti ini. Ketika Rasulullah SAW ingin hijrah ke Madinah, itu ada dari kaum kafir Quraisy merencanakan bahwa nantinya Rasulullah akan dibunuh. Jadi kaum kafir Quraisy ini sudah menyiapkan perwakilan terhebat mereka untuk merencanakan pembunuhan Rasulullah, di mana nantinya saat Rasulullah tertidur itu akan dikeroyok atau digerebek, terus dibangunkan, terus dibunuh. Nah, ternyata rencana ini terdengar atau bocor sampai ke telinga Nabi Muhammad. Lalu Nabi Muhammad mengambil inisiatif. Beliau langsung berpikiran kepada Ali, ya Ali, bantulah aku untuk hijrah, gantikan posisi tidurku di tempat tidurku, karena nanti akan ada rencana
pembunuhan terhadap diriku. Iya aja tuh si Ali. Padahal nyawa kan taruhannya. Kalau kafir Quraisynya gerusu-gerusu langsung bunuh, ya Ali yang mati. Dan ternyata setelah diganti Ali, kaum kafir Quraisy datang, dibukalah itu selimut, tidak jadi dibunuh, dan ternyata itu Ali. Itu adalah kesetiaan yang luar biasa setia, karena ya juga mempertaruhkan nyawanya sendiri. Ya, mungkin itu pengantar tentang Khulafaur Rasyidin yang saya sampaikan. Sebenarnya masih banyak cerita-cerita Khulafaur Rasyidin, itu masih sangat luas sekali tentang mereka. Nah, di sini saya tidak mau melewatkan kesempatan kalian untuk belajar di rumah. Jadi untuk absen hari ini dan tugasnya, silahkan kalian mencari informasi-informasi atau sumber belajar lain mengenai Khulafaur Rasyidin. Kemudian kalian tulis di selembar kertas atau buku kalian potret dan kirim ke WhatsApp grup yang sudah kita buat. Sekian untuk pelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Selamat belajar. Jangan lupa jaga kesehatan, karena kita tahu kita berada di pandemi COVID-19 yang seperti ini. Ya, semoga bermanfaat. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.